Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Tulab wa talibat KMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dan kita masih di bab 41 ya, yaitu di kitab Tauhid dengan judul bab qaulillahi azza wa jalla fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, kita lanjutkan langsung ya, kita sampai di dalil ketiga dari bab ini ya, ada 4 dalil ya, dan kita sampai di bab ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa qala Ibnu Mas'udin, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah, tetapi berbohong, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah atas nama Allah, dengan nama selain Allah, ya, meskipun itu jujur. Ya, apa maknanya? Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, qala syarih, ya, la'an, ya, lam huna lamul ibtidai wa an masdariyah. Lamnya adalah lam ibtida ya. Lalu annya adalah masdar. Ya, masdariyah, an masdariyah. Ya. Wal fi'lu ba'daha mansubun ya fi ta'wili masdarin marfu'in 'alal ibtida. Ya, maka konsekuensinya fi'il yang setelahnya itu ya, itu mansub ya. Yang mansub dalam takwilnya masdar ya, marfu karena ya, menjadi mubtada ya, la'an ahlifa. Taib ya, itu secara bahasa beliau jelaskan. Nah, ahabbu ila akhirih khabarul mubtada. Nah, karena itu ada mubtada ya, tentunya setelahnya ada khabarnya. Khabarnya dari mana? Ahabbu sampai akhirnya itu adalah khabarnya ya, khabar jumlahnya demikian. Tapi makna global dari athar ini, yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, iksami billahi ala syai'in ana kadhibun fihi ahabbu ilayya min aqsami bi ghairillahi ala syai'in ana shadiqun fihi. Sumpahku dengan menyebut nama Allah atas sesuatu ya, walaupun aku bohong di situ, itu lebih aku cintai daripada sumpah-sumpahku ya, dengan menyebut selain Allah, bersumpah dengan selain Allah ya, atas suatu perkara walaupun aku jujur. Masya Allah ya. Nah, wa innama rajjahal halafa billahi kadziban alal halafi bi ghairihi shadiqan li'anna al halafa billahi fi hadhihi al halati fihi hasanatu tauhid wa fihi sayyi'atul kadzib. Lihat penjelasan di sini. Kok bisa Ibnu Mas'ud mengatakan itu? Lihat di sini penjelasan penting, ya. Nah, Syekh Fauzan menyebutkan Abdullah bin Mas'ud ya, merojihkan, ya, lebih memilih ya, bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong ya, di atas sumpah dengan nama selain Allah tetapi jujur. Ya, kenapa ini? Karena sumpah dengan nama Allah dalam keadaan seperti ini mengandung kebaikan tauhid dan mengandung kejelekan bohong. Ya, jadi dia sumpah pakai nama Allah, itu kan berarti dia tetap bertauhid. Tapi mengandung kejelekan pula. Dia dalam saat yang bersamaan dia melakukan kejelekan pula. Apa itu kejelekan? Bohong. Ya, jadi tauhid dia lakukan, tapi bohong dia kerjakan juga. Nah, ya. Dan lihat sekarang perbandingan yang berikutnya, wal halafu bi ghairihi shadiqan fihi hasanatu sidqi wa sayyi'atu syirki. Ya, wa hasanatu tauhidi a'dhamu min hasanati sidqi wa sayyi'atul kadhibi ashalu min sayyi'ati syirki. Lihat di sini. Sedangkan yang kedua, dia bersumpah dengan selain Allah. Ini kesyirikan. Tapi di saat yang bersamaan dia punya kebaikan. Apa itu? Dia jujur. Nah,
Nah, maka di sini kata Syekh Fauzan ya mendudukkan, lihat ya, penting sekali ini ya, bahwa ya kebaikan tauhid itu lebih besar daripada kebaikan jujur, dan kejelekan berbohong itu lebih mudah, lebih ringan daripada kejelekan syirik. Nah, di sini timbul pertanyaan, lah apa terus kemudian kita itu ya diajari oleh agama kita itu untuk berbohong? Bukan. Ya, ini perlu didudukkan pula. Ini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, panutan kita, teladan kita, idola kita, tidaklah beliau itu mengajarkan bohong. Paham ini? Tetapi beliau mengkomparasi. Ya, ini menurut penjelasan banyak ulama yang saya sarikan begitu ya. Beliau mengkomparasi antara ya, perbuatan dosa, gampangannya begitu. Ya. Jika seorang terpaksa dan harus memilih, ya, maka ini berlaku. Ya, kata para ulama ini adalah akhfad dararain, milih ya, madorot yang paling ringan. Berlaku kaidah ini. Ya, di mana ketika orang dihadapkan, disuruh bersumpah ya, dengan nama Allah, dan disuruh bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia milih yang mana? Dia haruslah mendahulukan tauhidnya, walaupun ya, keadaan itu juga mengharuskan dia melakukan kebohongan. Ini ketika terpaksa, kan begitu. Yang satunya tidak boleh karena ini syirik, kesyirikan, walaupun ya, dikategorikan oleh para ulama syirik kecil, tetapi ini tetap perbuatan syirik yang tidak diampuni kalau tidak tobat. Ya, nah, dia berbuat syirik, ya, dibanding dia bohong. Nah, ini komparasi tadi yang saya bilang, dosanya lebih besar yang syirik. Nah, dan ini ya disebutkan oleh para ulama, apakah kemudian pernah terjadi seperti ini? Ya, pernah terjadi seperti ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan kisah di masanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, di mana saat itu ya, khalifah saat itu ya, Ma'mun ibnu Harun ar-Rasyid, ya, beliau adalah anaknya Harun ar-Rasyid, ya, yang qadar ma syafa'al, beliau terpengaruh oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah saat itu. Ya, yang tokoh terbesarnya saat itu adalah Ahmad ibnu Abi Du'ad, ya, namanya, di Baghdad, ya, di Irak sono. Nah, ya, saat itu dia berhasil mempengaruhi sang khalifah untuk memaksakan akidah Mu'tazilah itu menjadi akidah nasional daulah saat itu, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu adalah perkataannya orang-orang Mu'tazilah. Ya, lalu ya, para ulama yang menentang perkataan tersebut diambili, dipenjara, disiksa, bahkan banyak dari kalangan mereka dibunuh. Nah, ya. Nah, lalu Imam Ahmad pun juga tidak lepas dari itu. Beliau diuji ketika ditanya ya, dan sebagainya. Beliau mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, kan begitu. Nah, ya, akan tapi ya seperti itu ya, akhirnya Imam Ahmad ya mendapatkan siksaan yang panjang ya, bahkan berlangsung kurang lebih selama 3 khalifah. Tetapi ya tidak terus-menerus. Imam Ahmad itu ya dibebaskan ketika Ma'mun meninggal di tengah jalan tuh, ketika Imam Ahmad mau dikirim ya, dikirim ke Kufah saat itu, karena khalifahnya sedang berada di Kufah, ya mau diajak diskusi, debat dan sebagainya, lalu dipenjara di sana, rencananya begitu. Qadarullah Ma'munnya meninggal. Nah, Imam Ahmad dibalik ke ini Baghdad, lalu dibebaskan oleh penggantinya, oleh adiknya Ma'mun ya, yaitu Al-Mu'tasim Billah ya, dilepaskan Imam Ahmad. Nah, namun saat itu ya, banyak pula kemudian ulama yang dibunuhi bahkan gara-gara mengingkari akidahnya Mu'tazilah itu. Nah, lalu yang terjadi apa kemudian? Ya, ini disebutkan pula oleh Imam Yahya bin Ma'in ya, dan juga yang lainnya yang hidup di era itu, ada sebagian ulama yang terpaksa ya, yang menyampaikan dalam tanda kutipnya tauriyah, sebenarnya bohong tapi kalimat memberikan kalimat yang bersayap begitu. Ya, bukan bohong 100% tapi memberikan kalimat yang bersayap. Contoh, ada ulama yang mengatakan ya, Al-Quran ini adalah makhluk, begitu. Al-Quran ini adalah makhluk, sambil mengatakan yang dimaksud itu tangannya, bukan Al-Qurannya, begitu. Maka ketika seperti itu dia dilepaskan, begitu. Bukan artinya kemudian ulamanya yang takut mengatakan kebenaran, bukan. Tetapi karena saat itu memang kondisi yang benar-benar ya
harus memilih dua kemudaratan yang paling jelek. Nah, sebagian disebutkan oleh para ulama, ada yang ya terpaksa bersumpah, ya disumpahkan oleh sumpah benar ngomong begini ya, tetapi dengan tauriah tadi, ya ini adalah makhluk ini begitu. Jadi sambil sumpah ini adalah makhluk begitu. Nah, ini di sebagian riwayat disebutkan demikian, wallahu taala alam. Jadi kembali lagi, Abdullah bin Mas'ud bukanlah mengajarkan kebohongan, tetapi beliau mengkomparasikan di antara dosa syirik, ya, ini dosanya lebih besar daripada yang lainnya begitu. Dosa syirik, walaupun syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Namun, ya, tidak boleh pula kita menganggap dosa yang lain itu remeh, ya. Karena sebagaimana Imam Syafi'i, ya, ketika beliau ditanya orang yang mau berbuat dosa, jangan lihat kamu dosanya, tapi lihat terhadap siapa kamu berbuat dosa begitu. Jadi kalau kita mengagungkan yang maha melihat kita, insya Allah kita tidak akan berbuat dosa. Demikian, ya. Jadi jelas, ya. Nah, ini adalah komparasi, ya, dosa, maaf, ya. Tapi kemudian faedah yang kita bisa petik dari athar ini, yang pertama, tahrimul halafi bi ghairillah, haramnya bersumpah dengan selain Allah demi waktu. Ini kalau yang mengucapkan manusia nggak boleh tuh, demi, apalagi demi dirimu, ya, demi cinta, pokoknya itulah, ya, nggak boleh, itu haram. Lalu yang kedua, anna syirkal asghara a'zama min kibarid dunubi kal kadhibi wa nahwihi minal kabairi. Lihat, ini pentingnya. Syirik, walaupun syirik itu kecil, itu lebih besar dosanya, lebih besar perkaranya, lebih besar urusannya daripada dosa besar sekalipun. Semisal dusta tadi, ya. Nah, dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar. Nah, ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Syirik itu walaupun kecil ternyata levelnya besar, itu levelnya berat, ya. Makanya para ulama keras itu terhadap orang-orang yang toleransi terhadap perbintangan itu loh, ramalan bintang dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat tulisan-tulisan ulama dalam bidang itu keras, ya. Karena itu syirik kecil dan tidak kerasa kalau itu syirik begitu. Tetapi banyak tersebar di kalangan manusia, padahal itu dosanya sangat besar. Nah, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, jawazur tikabi aqalli syarraini dararan idza kana la budda min ahadihima. Ini dia, ya, kaidah akhfad dararain, memilih madarat yang paling ringan. Ini dibolehkan, ya, bolehkan untuk, ya, memilih, ya, perkara yang paling ringan madaratnya jika perkara tersebut terpaksa harus dilakukan, terpaksa harus memilih dua keadaan seperti yang saya ceritakan di masanya Imam Ahmad tadi. Naam, ya. Taib, ya. Dan maaf, di sini bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam, ya, melanggar, ya, melakukan dosa-dosa yang walaupun itu kecil, bukan. Ya, tetapi ketika benar-benar terpepet, nah itu dia baru dikeluarkan kaidah itu, ya, tidak sembarangan, ya. Taib. Kemudian yang keempat, diqqatu fiqh Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa dalamnya fikih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan, ya, dosa syirik walaupun itu syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar, yaitu berbohong tadi. Masya Allah, ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Taib. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Jangan kalian katakan, ya, la di sini adalah nahiyah, wal fi'lu ba'daha majzumun biha wa alamatu jazmi hadfun nun, ya. La di sini la nahiyah jelas sekali, karena setelahnya, ya, itu tanda dari majzumnya itu kan dihilangkan nunnya. La taqulu, jangan kalian katakan wahai manusia, masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu masya Allahu thumma sya'a fulan, akan tapi katakan atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Kita baca masya Allah wa sya'a fulan, maksudnya apa? Kok ini dilarang oleh Nabi? Lihat,
Li'annal atfa bil wawi yaqtadil jam'a wal musawata. Tolong kasih garis tuh ya. Kasih garis bawah. Ya, penting. Ya karena atof dengan wawu, masya Allah huruf wawu itu ya mengandung konsekuensi mengumpulkan dan menyamakan. Jadi ketika orang mengatakan masya Allah wa sya'fulan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, dia itu mengumpulkan antara Allah dan fulan, menyamakan Allah dan dengan fulan. Jelas kan? Itu letak kesyirikannya. Ya. Walakin akan tapi Nabi memberi solusi. Ya, jangan ngomong pakai dan. Akan tetapi walakin qulu tapi katakan masya Allahu thumma. Wawunya diganti thumma. Ya. Li'annal atfa bi thumma yaqtadi tartibi wa tarakhi. Lihat. Ya, karena atof dengan thumma itu mengandung urutan. Jadi atas kehendak Allah dulu ya baru kehendak engkau, kan begitu. Ya, ini mengandung urutan dan ini dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya di atasnya ya masih di perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, waja'an Ibrahim an-Nakhai, dan telah datang dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah taala annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bika, bahwa Ibrahim an-Nakhai mengatakan beliau membenci. Ya, yakrah ini dalam istilah ulama mutaqaddimin, ulama salaf zaman dulu, kalimat karoha ini bermakna larangan, begitu. Nah, Ibrahim an-Nakhai mengatakan beliau itu benci, beliau itu melarang orang berkata a'udzu billahi wa bika. Wa yujawwizu an yaqula billahi thumma bika. Ya, sama ya. Qala wa yaqulu laulallahu thumma fulan wa la taqulu laulallahu wa fulan. Dan beliau menjelaskan lagi, boleh mengatakan seandainya tidak ada Allah kemudian fulan, dan tidak boleh berkata seandainya tidak ada Allah dan fulan. Ya, ini sama maknanya karena menyamakan tadi dengan wawu. Taib, yakrahu al-karahiyatu fi urfi salafi yuradu biha tahrim, ya. Tadi sudah saya jelaskan yang dimaksud dengan yakrah di situ pengharaman. A'udzu billahi tadi kan kalimat ya, a'udzu al-iltija'u ilal ghairi wa ta'alluqi bih, ya. Yaitu kembali minta perlindungan, maksudnya minta perlindungan kepada selainnya dan kintil kalau bahasa Jawanya, ya, dan dia terikat dengan yang dia mintai perlindungan. Ya. Nah, ya, jadi kalimat a'udzu billahi wa bika, aku berlindung pada Allah dan kepadamu, ini tidak boleh. Nah, yang boleh a'udzu billahi tsumma bika, aku minta perlindungan pada Allah kemudian kepadamu. Nah, ya. Kemudian kalimat laula harfum tina'in liwujudin ai imtina'u syai'in liwujudi ghairihi, huruf untuk mencegah adanya sesuatu yang akan ada setelahnya, yaitu ya kalimat kalau bahasa kita laula ini artinya seandainya tidak ada, begitu. Nah, gampangnya begitu ya. Tapi makna global dari hadis ini, yanha sallallahu alaihi wasallam an ya'ti fasmal mahluqi alasmil khaliqi bil wawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang untuk menggandengkan nama makhluk ya dengan ataupun di atas ya bersamaan dengan nama sang pencipta yaitu Allah dengan penggandengan huruf wawu ba'da dzikril masyiati wa nahwihi, setelah menyebut kehendak atau yang semisalnya. Li'annal ma'tufa biha yakunu musawiyan lil ma'tufi alaihi, karena ya konsekuensi kalau pakai huruf wawu itu maka yang digandengkan setelahnya itu disamakan dengan yang digandengi, begitu. Jadi menggandengkan dua hal yang posisinya sama, begitu. Nah, likauniha innama wudi'at li mutlaqil jam'i ya fala taqtadi tartiban wala ta'qiban, ya, karena memang wawu itu jika diletakkan dalam huruf itu mutlak, ya, bermakna menggabungkan, tidak mengandung ya urutan dan tidak mengandung urutan-urutan setelahnya, begitu. Wow, ya.
taswiyatul makhluqi wa taswiyatul makhluqi bil khaliqi syirkun. Dan ini penting, kasih garis bawah ya, bahwa menyamakan sang pencipta dengan makhluk inilah kesyirikan. Nah, oleh sebab itu Nabi melarang kalimat itu. Lalu wa yujawwizu atfal makhluqi alal khaliqi bi thumma, dan Nabi membolehkan untuk mengatofkan ya makhluk itu kepada khaliq dengan kalimat thumma li'anal ma'tufa biha yakunu mutarakhiyan anil ma'tufi alaihi ya bimahlatin fala mahdhura fi ya, karena ya, nanti jadinya yang diatofi itu adalah pelaku setelah yang diatofi ya, yang menjadi maktuf itu makhluk, begitulah di sini itu akan menjadi subjek setelah kekuasaan, setelah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidaklah mengapa, karena itu menunjukkan urutan. Jadi kemauan Allah dulu, kemudian baru kemauan hamba. Nam likaunihi syarat tabi'an, karena dia jadi tabi'nya. Wal atharul marwiyu anin nakhai yufidu ma afadahu al hadithu, dan athar yang di bawahnya tadi ya, dari Ibrahim an-Nakhai, beliau adalah seorang tabi'in ya. Ini menjelaskan ya, apa yang disampaikan di hadis tersebut. Wa yakhussu hadzal hukmu huwal audhu bil makhluqinal ahya'il ladzina lahum qudrah dunal amwatil ajizina fala yajuzu an yusnida ilaihim syai'un. Dan ya yang dimaksud dengan kalimat Ibrahim an-Nakhai ya, beliau menghukumi makruh ya, mengharamkan untuk mengatofkan makhluk kepada Allah ya. A'udzubillahi wa bika tadi, aku berlindung padamu dan aku berlindung pada Allah dan padamu, itu beliau haramkan ketika itu ya yang diatofkan di situ makhluk yang masih hidup dan mampu ya. Adapun kalau makhluknya sudah mati, tentunya itu pengharamannya lebih jelas lagi begitu. Jadi tidak boleh ya minta tolong, minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, begitu maksudnya. Tapi keterkaitan hadis ini ya, dan athar ini dengan bab annahuma yadullani 'alan nahyi an qauli ya masyaallah wa syaa fulan, bahwa hadis dan atharnya dari Ibrahim an-Nakhai ini menunjukkan ya larangan untuk berkata atas kehendak Allah dan kehendak fulan, atau yang semisalnya li'annahu min ittikhadil andadi lillahi alladhi nahat anhul ayatul lati fi awalil babi ala ma fassaraha bihi Ibnu Abbasin ya, karena itu ya merupakan perbuatan menjadikan ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah dilarang ya di awal bab sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya, jelas. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, tahrimu qauli masyaallah wa syi'ta, haramnya berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisalnya, minal alfadhi mimma fihil atfu 'ala Allahi bil wawi ya, dan yang semisalnya dari perkataan-perkataan yang mengatofkan, menggandengkan Allah dengan makhluk dengan huruf dan, dengan huruf wawu ya, li'annahu min ittikhadil andadi lillah, karena menggandengkan Allah ya, menggandengkan sang pencipta dengan yang diciptakan ini merupakan ya kesyirikan ya, penyamaan antara Allah dengan makhluk ini kesyirikan ya. Nah ya mohon maaf, saya pakai isyarat tangan ini bukan artinya mengisyaratkan Allah ya, bukan, tetapi hanya untuk memudahkan pemahaman saja ya. Nah, jadi menggandengkan antara sang khalik dengan makhluk itu kesyirikan ya. Taib ya. Walaupun dengan lafaz saja ya. Dan telah dibahas kan di sini kita membahas syirik kecil. Masya Allah ya, hanya modal huruf wawu saja bisa syirik ya. Makanya ini pentingnya kita berilmu. Taib. Yang kemudian yang kedua, faedah kedua, jawazu qauli masyaallah thumma syi'ta wa ma asbaha dzalika mimma fil atfu 'ala Allahi bi thumma lintifa'il mahdhuri fi ya, dibolehkannya mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu ya, dan yang semisalnya dari perkara ya menyandarkan kepada Allah ya dengan kemudian ya, karena tidak ada perkara yang dilarang di situ.
yaitu menunjukkan tartib tadi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itsbatul masyiati lillah wa itsbatul masyiati lil abdi wa annaha tabi'atun li masyiatillahi ta'ala. Ini penting sekali akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Hadis ini menunjukkan tetapnya adanya sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hamba juga memiliki kehendak, dan kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Nah, ini sangat jelas sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mutaffifin ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah hamba-hamba makhluk-makhluk itu berkehendak kecuali setelah kehendak dari Rabbul Alamin, Tuhan ya, penguasa alam ya. Disebutkan oleh para ulama ya, tafsirnya itu bahwasanya hamba itu memiliki kehendak dan Allah memiliki kehendak. Nah, kehendak hamba itu akan terlaksana, akan terwujud ketika Allah menghendaki, ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen besok pagi ya misalkan makan ya. Nah, kejadian kita besok pagi makan itu akan terjadi ketika Allah kehendaki kita bisa makan pagi begitu. Nah, loh kok bisa? Ya, mungkin saja Allah tidak kehendaki terjadi. Kenapa? Ada yang sakit mungkin nggak sarapan, atau ada yang pergi kemana begitu lalu lupa sarapan. Ini namanya berarti dia sudah berkehendak pengen sarapan sekarang, besok pagi nggak terjadi kan begitu. Dan banyak orang kan ya, terbukti kehendaknya pengennya cita-citanya jadi apalah misalkan jadi wali kota gitu, tapi ternyata nggak jadi misalkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ya. Atau ya segala perkara yang terkait kehendak, kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Ketika Allah izinkan itu terjadi, maka terjadilah. Dan ketika Allah tidak izinkan itu terjadi, maka tidak akan mungkin terjadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri ya bab 41 ini, dan insya Allah kita segera masuk bab baru berikutnya. PR-nya ini tolong dihafalkan ya. Nah, dihafalkan, sebentar lagi disetorkan, dan tolong ada buku tugas khusus ya untuk mencatat, meringkas dari apa yang kita bahas ini. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.